Kristen juga. Orang Kristen kehilangan keselamatan. Ya, kalau dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus, ya, dia tetap akan selamat. Gitu. Kalau hanya pindah gereja ke gereja yang lain, itu tidak apa-apa, nggak kehilangan keselamatan. Saya menangkapnya begitu ya, tadi dari ungkapan. Oh, jadi gini ya, pengertian Pak Heri itu pokoknya asal nggak pindah dari agama Kristen, selamat Pak, sampai matinya keluar. Iya. Loh, Pak, sedangkan Tuhan Yesus itu mengajarkan ada janji, tetapi janji ini akan ditepati kalau perintah ini dikerjakan, Pak. Seseorang akan mati bujis kalau dia mau menanam bujis. Kalau tidak-tidaknya dia mau beli bujis, kan seperti itu. Dia akan selamat kalau mau mengerjakan keselamatan. Kan seperti itu. Perjalanan keselamatan itu dengan takut dan maksud saya begini loh. Apakah keselamatan itu mentang-mentang kita KTP yang Kristen, kita tidak melakukan perintah Tuhan untuk bertobat? Enak loh, saya ini tetap selamat. Sudah melakukannya saya mau, nggak apa-apa deh. Saya jadi pendeta, nggak apa-apa. Atau saya bahkan ada pendeta loh, biasanya dulu pernah ngomong sama saya, kalau orang Kristen itu babi saya merampok apa? 4-0 selamat. Nah itu dampaknya seperti itu Pak. Nggak gereja orang-orangnya nggak apa-apa, bangkrut tidak. Anak-anak kita menjadi peraturan dari bawahnya kayak gitu. Atau orang tua seniornya kayak apa? Ya itu tadi kalau memang kehidupan jemaat itu tadi tidak sesuai dengan firman Tuhan, penatuan diaken dan pendeta adalah tugasnya adalah membimbing melakukan pelayanan pastoral. Jadi tadi ini kembali saya sampaikan Bapak Ibu, ini bukan materi yang kita sampaikan sekarang, sebenarnya materi nanti ada penyampaian materi tentang organisasi. Kita bisa singgung di situ tentang keselamatan tadi kan. Kalau saya menangkapnya hanya kalau pindah gereja lain itu tidak kehilangan keselamatan. Tapi kalau orang yang perilakunya tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya tugas penatua diaken, pendeta membimbing dia supaya dia hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itu caranya adalah pastoral. Pastoral itu membimbing orang itu ya memiliki hubungan yang baik lagi dengan Tuhan, memiliki hubungan baik dengan sesamanya, dia juga memiliki hubungan baik dengan dirinya dan juga lingkungan alam. Jadi pastoral tujuannya itu, sehingga ada perbaikan, ada kedamaian dalam diri orang. Jadi kalau orang itu misalnya berbuat selingkuh atau dia tidak benar hidupnya tadi, dia pasti dengan Tuhan tidak baik, dengan sesamanya tidak baik, dengan dirinya sudah tidak baik. Itu perlu dibimbing dalam bimbingan pastoral oleh penatua diaken dan dengan jabatan penatua diaken itu kalau tidak salah kan 5 tahun sekali. Iya. Dan bisa dipilih 2 kali ya. Iya. Seandainya ternyata di tempat itu mencari penatua diaken susah, hanya sampai berkali-kali, itu kira-kira melanggar tata gereja kita atau tidak? Soalnya ada di gereja kami jadi majelis umur hidup hampir terus terang secara terus, dan juga sasaran yang saudara tidak boleh jabatan majelis diaken, tapi kenyataannya kakak beradik pun bisa. Itu kira-kira bagaimana? Kalau memang bukan aturan manusia biasa bisa aja. Ya, Bapak Ibu. Apa jawabannya Pak? Ya, dari Pak Sigit sampaikan kalau seorang menjabat sebagai penatua itu sudah 2 periode, apakah dia bisa menjadi penatua lagi? Jadi di tata gereja itu yang mempersiapkan, yang melakukan penjaringan itu adalah majelis pimpinan jemaat. Ya. Yang menetapkan nanti seseorang setelah dilakukan penjaringan, dibina, terus ini mau ditetapkan sebagai penatua atau diaken itu oleh majelis jemaat, musyawarah majelis jemaat. Majelis pimpinan jemaat, sebenarnya ini materi ini juga nanti di pas organisasi juga. Ini belum. Ini masih fungsi belum. Ya, Bapak, jadwal kita memang ada perubahan dikit, Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa, saya jawab. Nanti kita bisa jalani lagi. Yang 5 tahun, yang 3 tahun kalau menjadi 5 tahun. Nah itu sebenarnya hanya penyesuaian, itu pilihan aja karena periode persidangan
atau musyawarah sinode itu 5 tahun, maka jabatan pelayanan gereja itu penangguhan diaken 5 tahun. Kalau di daerah kami itu banyak lansia yang kebanyakan sudah belum berangkat ke gereja. Jadi ketika ada pelayanan perjamuan kudus itu kami itu sangat sulit ya membawa mereka. Nah ini pelayanan perjamuan kudus akan bisa dilakukan di rumah Pak ya. Tapi harinya apakah juga harus hari Minggu Pak? Ya itu pertanyaan saya. Ya, baik.